Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang khasiat jambu biji. Jambu biji merupakan satu di antara buah yang memiliki banyak khasiat. Selain daging buah yang berguna membantu pengobatan demam berdarah, namun masih banyak orang yang tidak terlalu tahu apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari daun jambu biji tersebut. Nah, daun jambu biji ini memiliki banyak kaya vitamin C, likopen, dan antioksidan yang lebih tinggi dari buahnya dan bermanfaat bagi kulit. Selain dikonsumsi, daun jambu biji juga bisa dijadikan scrub dan masker wajah. Analisis SWOT. Yang pertama ada S atau strength. Nah, guanti ini bukan sekedar masker biasa, namun masker ini mengandung banyak vitamin karena diperoleh dari berbagai tambahan ingredients lain, sehingga masker ini merupakan masker organik yang sangat baik digunakan karena tidak mengandung bahan pengawet. Yang kedua ada W atau weakness. Nah, kurangnya minat pembeli karena produk yang belum banyak diketahui orang berbagai kalangan, mungkin akan ada beberapa orang yang tidak suka dan tidak percaya dengan manfaat produk kami. Yang kedua ada O, opportunities, yang belum banyak orang membuat ide bisnis tersebut sehingga banyak peluang untuk kami menjadi pelopor masker daun jambu biji. Yang terakhir ada treats. Nah, treats ini terkadang orang-orang mudah bosan dengan produk kami yang hanya memiliki satu varian saja. Jika ini sudah banyak diketahui oleh orang luar, maka akan banyak pesaing yang muncul. Selanjutnya analisa kompetitor. Nah, analisa kompetitor ini yang kami gunakan kompetitor dari Grandma Secret, Beauty Home Ayu, dan Jackie Nature. Nah, untuk packaging menarik, ini adalah salah satu keunggulan dari produk kami. Jadi di produk kami memiliki packaging menarik daripada Grandma Secret, Beauty Home Ayu, dan Jackie Nature. Untuk benefit semua masker kami dan kompetitor juga memiliki benefit masing-masing. Untuk harga, untuk guantik sendiri atau produk kami dihargai 15.000 per pieces dengan berat 30 gram, Grandma Secret 6.000 per pieces 15 gram, Beauty Home Ayu 20.000 per pieces tetapi tidak terdapat keterangan berat, Jackie Nature 25.000 per pieces 50 gram. Tambahan bahan dasar untuk guantik ada juga, tetapi untuk Grandma Secret, Beauty Home Ayu, dan Jackie Nature tidak ada. Lalu kejelasan komposisi di guantik atau produk kami tertera di dalam kemasan, sedangkan di Grandma Secret, Beauty Home Ayu, Jackie Nature tidak ada. Untuk kemudahan cara penyeduhan hanya ada di guantik dan Grandma Secret yang memberikan petunjuk penyeduhan kepada para konsumen, sedangkan untuk Beauty Home Ayu dan Jackie Nature tidak ada. Baik, selanjutnya ada luaran program. Luaran yang diharapkan dari usaha masker organik guantik ini adalah yang pertama, dapat menghasilkan produk berupa masker wajah, lalu yang kedua dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Selanjutnya ada deskripsi produk. Guantik merupakan masker berbahan dasar daun jambu biji dan juga terdapat beberapa campuran bahan organik lainnya, yaitu lemon, aloe vera, serta olive oil, yang menjadi keunggulan dari guantik apabila dibandingkan dengan para pesaing, yaitu bahan organik tambahan yang turut memberi manfaat untuk kulit. Dengan adanya bahan organik tambahan akan memperkaya khasiat yang akan didapatkan oleh para konsumen. Selanjutnya ada segmentasi STP. Yang pertama ada segmentation. Produk ini diproduksi karena semakin banyak masyarakat yang gemar menjaga kesehatan kulit. Produk ini digunakan oleh remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua ada targeting. Target customer produk ini adalah kalangan anak muda. Lalu yang terakhir ada positioning. Produk masker wajah dengan harga yang cukup terjangkau dan berkualitas baik. Produk inovasi baru yang terbuat dari bahan alami. Kemudian ada strategi bisnis dari guantik. Yang pertama ada key partners. Di sini ada penjualan kemasan, tempat print stiker, penjual bahan baku, dan reseller. Lalu yang kedua ada key activities. Di sini ada melakukan pemasaran, melakukan penjualan, melakukan promosi. Lalu yang ketiga ada key research, di mana di sini ada staff design, staff pemasaran, staff penjualan. Lalu yang keempat ada value propositions. Di sini ada anti-aging, mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, memperhalus permukaan kulit, memperhambat kerutan pada kulit. Lalu yang kelima ada customer relationship. Di sini melakukan promosi online melalui sosial media yang dimiliki seperti WhatsApp dan Instagram. Lalu yang keenam ada channel. Channel di sini ada Instagram, Shopee, WhatsApp. Lalu yang ketujuh ada customer segment. Di sini ada remaja dan ibu-ibu. Lalu yang ke-8 ada cost structure.
Di sini ada biaya pembelian bahan baku, biaya promosi, dan biaya transportasi. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Di sini ada modal awal anggota kelompok, reseller, dan hasil masker yang laku terjual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur biaya. Yang pertama ada modal kerja. Untuk modal awal kami, kelompok kami menganggarkan sebesar 250.000 dengan iuran per anggota sebesar 50.000. Kemudian ada biaya produksi, dan biaya produksi ini terdiri dari dua macam biaya, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya tetap atau fixed cost terdiri dari baskom plastik seharga 20.000, saringan seharga 20.000, sarung tangan seharga 5.000, dan centong seharga 10.000. Kemudian total dari biaya tetapnya adalah 55.000. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini terdiri dari olive oil seharga 17.000, lemon seharga 10.000, aloe vera seharga 25.000, stiker seharga 30.000, dan kemasan seharga 60.000, dan total dari biaya variabel ini adalah 142.000. Dan untuk total biaya produksinya adalah 197.000 dan diperoleh saldo kas sebesar 53.000. Lalu dengan semua pengeluaran ini terdapat 30 unit yang diproduksi dengan harga produksi per unitnya 6.500 dan harga jual per unitnya 15.000 dan laba per unitnya adalah 8.500. Baik, selanjutnya ada break even point atau BEP. Yang pertama ada BEP unit. BEP unit ini dapat dihitung dengan cara fixed cost dibagikan dengan harga jual per unit yang dikurangi dengan variable cost per unit. Dan untuk produk kami didapatkan BEP per unitnya yaitu 161 unit. Kemudian ada BEP rupiah. BEP rupiah ini dapat dihitung dengan cara total fixed cost dibagikan dengan kontribusi margin dikurangi dengan harga jual per unit. Dan untuk produk kami didapatkan BEP rupiahnya sebesar 2.412.280 rupiah. Baik, selanjutnya ada cash flow usaha. Cash flow usaha dari produk kami yaitu pada bulan pertama dimiliki saldo awal sebesar 250.000 dengan pemasukan penjualan sebesar 150.000 dan melakukan pengeluaran sebesar 197.000 untuk bahan, 40.000 untuk transportasi dan biaya lainnya sebesar 10.000 dan diperoleh saldo akhir sebesar 153.000. Kemudian pada bulan kedua dimiliki saldo awal sebesar 153.000 dengan pemasukan penjualan sebesar 210.000 dan terdapat pengeluaran sebesar 197.000 untuk bahan, 40.000 untuk transportasi, 10.000 untuk biaya lainnya dan diperoleh saldo akhir sebesar 116.000. Kemudian pada bulan ketiga terdapat saldo awal sebesar 116.000 dengan pemasukan penjualan sebesar 270.000 dengan pengeluaran bahan sebesar 197.000, biaya transportasi 40.000 dan biaya lainnya 10.000 dan diperoleh saldo akhir sebesar 139.000. Kemudian pada bulan keempat dimiliki saldo awal sebesar 139.000 dengan pemasukan penjualan sebesar 300.000 dan pengeluaran bahan sebesar 197.000, transportasi 40.000, biaya lainnya 10.000 dan diperoleh saldo akhir 192.000. Kemudian pada bulan kelima dimiliki saldo awal sebesar 192.000 dengan pemasukan penjualan sebesar 375.000, kemudian terdapat pengeluaran bahan sebesar 197.000, transportasi sebesar 40.000 dan biaya lainnya sebesar 10.000 sehingga diperoleh saldo akhir sebesar 320.000. Kemudian pada bulan ke-6 dimiliki saldo awal sebesar 320.000 dengan pemasukan penjualan 420.000 sehingga diperoleh saldo akhir sebesar 740.000. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu persiapan kegiatan. Metode pelaksanaan, pertama-tama tim kami melakukan persiapan dengan cara rapat koordinasi dengan tim. Lalu yang kedua, produksi. Kami membahas beberapa bahan baku, peralatan, dan lokasi produksi. Lalu kita juga membahas tentang packing dengan cara menyiapkan kemasan yang baik untuk masker dan penjualan. Tim kami menyiapkan akun marketplace promosi melalui akun media sosial seperti Instagram atau Shopee dan beberapa marketplace lainnya. Lalu yang
Selanjutnya yaitu pengembangan. Tim kami melakukan pengembangan marketing penjualan, dan yang terakhir yaitu kami dari tim juga mengadakan evaluasi. Setiap akhir bulan diadakan evaluasi untuk keberlanjutan usaha. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Di sini sudah tertera pada slide ini ada bahan dasar guantik dan proses produksi untuk guantik sendiri. Bahan dasar guantik antara lainnya adalah daun jambu biji, lalu yang kedua olive oil, dan yang ketiga lemon. Lalu proses produksinya kita menyiapkan beberapa daun jambu biji, lalu kita blender, terus kita campurkan beberapa bahan lainnya seperti olive oil dan lemon, dan hasil akhirnya kita masukkan ke dalam kemasan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai keberlanjutan usaha. Yang pertama dari kami yaitu melakukan peluncuran produk pada media sosial kami. Selanjutnya, jika produk berhasil pemasarannya, kami akan menambah varian produk baru yang bahan bakunya itu tetap menggunakan daun jambu biji. Selanjutnya yaitu melakukan penguatan kualitas produk dan pengembangan media sosial. Dan dilanjut dengan diversifikasi produk dan pengembangan media sosial. Dan yang terakhir yaitu mengikuti marketplace di Indonesia dan melakukan kolaborasi dengan produk kecantikan lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu anggaran biaya. Yang pertama ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini dari Bilmawa sebesar 200.000 dan dari perguruan tinggi sebesar 100.000. Yang kedua ada sewa dan jasa dari Bilmawa sebesar 100.000 dan dari perguruan tinggi sebesar 100.000. Yang ketiga ada transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan. Dari Bilmawa ada 200.000 dan dari perguruan tinggi ada 100.000. Dan yang terakhir ada biaya lain dari Bilmawa sebesar 150.000 dan dari perguruan tinggi sebesar 100.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 1.050.000, dari Bilmawa 650.000, perguruan tinggi 400.000, lalu jumlahnya sebesar 1.050.000. Baik, yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan yang pertama yaitu persiapan program pemasaran. Hal ini kami lakukan pada bulan pertama dan bulan kedua dengan penanggung jawab Tiara. Yang kedua ada pengadaan alat-alat. Ini kami lakukan pada bulan pertama, itu penanggung jawabnya adalah Rahma. Yang ketiga ada pengadaan bahan. Ini kita lakukan pada bulan pertama dengan penanggung jawabnya Rahma. Yang keempat ada koordinasi seluruh bagian. Ini kami lakukan pada bulan ketiga dan keempat dengan penanggung jawab Risma dan Maura. Yang kelima ada pelaksanaan kegiatan. Ini kami lakukan pada bulan ketiga dan keempat dengan penanggung jawab Tiara dan Maura. Yang keenam ada penyusunan draft laporan. Ini kami lakukan pada bulan ketiga dengan penanggung jawab Idelal dan Tiara. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan akhir. Ini kami lakukan pada bulan keempat dengan penanggung jawab Idelal.